Selamat sore dan salam buat semua. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jobata, arus betungkat kadat basa, bepegai ke pengatur perkara. Salam Dayak Ganteng. Nah, ini sore ini kita membahas tentang yang dikatakan pencemaran nama baik atau terkait dengan misalnya kekerasan fisik atau kekerasan verbal atau seksual fisik atau seksual verbal. Nah, kalau kita melihat dari kearifan lokal di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, kadang-kadang itu harus melihat dari unsur-unsur kesengajaan atau bertanya atau ingin tahu masalah sesuatu, bukan dengan spontan, maksudnya dengan spontan tanpa ada sesuatu yang menyebabkan terjadinya pertanyaan. Misalnya ya seperti ini ya, misalnya kamu atau kita menyebut nama seseorang, misalnya sepupu atau keluarga atau adik kakak sendiri. Misalnya contoh ke teman, atau teman itu namanya si A misalnya ya. A, misalnya, kamu pernah tidak menjual diri kamu kepada si B? Si B ini orang kaya misalnya ya. Orang kaya ya, saya mau tahu bagaimana rumusnya atau gimana ya. Sebenarnya itu tidak bisa menjuruskan ke seksual verbal ataupun pelecehan, karena itu bersifatnya ingin tahu dan ingin bertanya. Soalnya kalau kita melihat dari sini, akan banyak warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bisa masuk penjara kalau memang misalnya siulan itu dianggap sebagai pelecehan. Misalnya ada perempuan lewat bersiul seperti zaman-zaman dulu kan. Nah, atau berkomentar ya iseng-iseng, atau berkomentar seperti komentar yang menyinggung masalah seksual verbal tadi kan. Atau komentar atas tubuh misalnya ya, komentar atas tubuh misalnya, wah kamu ini gimana. Nah, atau gestur misalnya seperti pugar tubuh atau bagaimana lah, misalnya berkomentar kepada seseorang dengan panggilan, misalnya dengan kata-kata yang kasar ya. Karena kita melihat dari kearifan lokal kita, kadang-kadang orang itu ya bisa berkata-kata kasar, itu ada penyebabnya. Kadang-kadang memang kata-kata orang itu memang sudah karakternya dan sudah wataknya seperti itu kan, begitu. Dia berkata-kata keras dan seperti berkata-kata kasar, tapi sebetulnya hatinya dia itu baik kepada semua orang. Nah, kalau kita melihat di sini ya, seksual secara verbal adalah bentuk pelecehan seksual yang dilakukan dengan mengucapkan kata-kata atau komentar yang berbau seksual tanpa menyentuh fisik. Pelecehan seksual verbal juga dikenal dengan istilah chat link ya, atau inilah. Ini sebenarnya tergantung siapa yang menafsirkan. Yang jelas di sini kita berpendapat, memberikan pendapat tentang hukum-hukum kita yang ada. Hukum-hukum sebenarnya menentukan pasal sekian, semua orang bisa kena pasal kalau kita melihat dari yang menyentuh pasal itu sendiri. Tapi saya rasa pakar-pakar hukum dan orang-orang hebat, orang-orang berintegritas dan orang-orang cerdas, dia bisa memahami
di mana unsur-unsur kesengajaan atau tidak kesengajaan atau dia bertanya. Saya rasa pihak-pihak orang-orang hebat saya rasa mengetahui itu, karena setiap manusia ini kita berbagai ragam suku, budaya, agama kita, pikiran kita, ucapan kita. Apalagi di zaman sekarang, di zaman kita menggunakan teknologi eh, secara luas, baik pun di negara kesatuan kita sendiri ataupun kita juga bisa bergabung dengan negara-negara tetangga. Nah, tapi kalau kita melihat di sini ya, yang dikatakan ini pelecehan seksual verbal dapat terjadi di ruang publik maupun ruang tertutup. Iya, itu betul, betul sekali, karena dia itu dimanapun bisa terjadi. Ya, dampak fisik dan merusak kesejahteraan psikologis ya seseorang, misalnya korban kan begitu, seperti rasa tidak aman, ketakutan, stres, dan kecemasan yang berkepanjangan. Dan juga kita kan bisa melihat kalau dia itu memang dilakukan dengan secara terus-menerus, semisalnya mentelor, semisalnya mengejek, atau misalnya itu membuli secara terus-menerus, dan dia bisa menimbulkan hal-hal yang tidak nyaman atau merasa tidak aman. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita melihat bahasa spontan seketika ini, misalnya seketika ini ya, karena saya lihat di masyarakat luas, baik pun yang ada di kampung, baik pun yang ada di online, selama ini kita melihat hanya kita bisa berpikir dengan cerdas dan akal sehat. Kita mengambil yang terbaik, yang tidak baik tidak kita ambil, selagi kita itu tidak mengkaitkan yang berbau sara. Yang berbau sara arti kata seperti membentrokkan antara suku, antara agama, itu yang tidak boleh, antara budaya itu yang tidak boleh, karena semua harus saling menghormati budaya sesama, menghormati agama kepercayaan masing-masing. Nah, menghormati setiap suku yang ada. Nah, begitu yang kita tahu, karena ini kita mau meluruskan supaya kata-kata itu tidak bisa digunakan orang-orang jahat untuk menjerat orang-orang baik. Nah, jadi hanya ini yang bisa kita sampaikan dalam pendapat kita. Misalnya seperti ini, kalau dia secara terus-menerus mengatakan, misalnya seperti ini ya, saya memberi nama misalnya si C misalnya ya, si C ini perempuan misalnya, dia perempuan. Tapi pada saat saya itu mengatakan dia, kamu ngelonte kah? Nah, atau apakah kamu ngelonte? Nah, pada saat itu mengeluarkan, dan pada saat itu juga sebenarnya harus dijawab, diklarifikasi ya dengan baik. Nah, kalau tidak ya kenapa harus diperpanjang? Ya tidak, kecuali ada kecuali ya, kecuali secara terus-menerus mentelor, menakuti, mengintimidasi, dan membuat perasaan tidak nyaman, atau dia menyebarluaskan kata-kata yang sama setiap hari, itu baru bisa dikategorikan unsur kesengajaan ya. Apalagi seperti kita melihat contohnya seperti ini, membuli itu misalnya dia membuli dilakukan dia dengan hari ini, tapi besok-besoknya dia sudah menyadari bahwa membuli itu tidak boleh, apalagi membuli orang cacat fisik, baik pun cacat di bawah hidup atau cacat kecelakaan atau bagaimanalah ya. Misalnya kena bully hari ini ya, besok-besoknya tidak boleh itu dibully. Tapi kalau besok-besoknya secara terus-menerus dan mengajak,
secara meluas, berarti itu sudah unsur kesengajaan, sudah memenuhi unsur. Tapi kalau orang itu menyampaikan seketika sehari itu, terus besok dia menyadari atau menghapus ya kata-kata tersebut, nah saya rasa itu tidak masuk ke dalam unsur kesengajaan. Mungkin pada saat ini dia sakit hati, tapi pada saat besok dia udah berdalih menjadi orang baik. Nah ini yang harus kita pahami dan kita untuk cerdas bagi sesama kita manusia ya, karena di perkembangan teknologi ini sangat pesat. Generasi-generasi penerus bangsa dan generasi penerus media online ini lebih pintar, mereka tuh lebih cerdas untuk menyimak. Ada juga yang hanya mendengar, ada juga yang mengeluarkan pendapat dan statementnya. Karena kita mengeluarkan pendapat dan statement sudah dilindungi oleh undang-undang yang berlaku. Nah, jadi saya rasa kalau hanya kata-kata seperti siulan, seperti mengatakan orang-orang tertentu, ya kamu itu pelacur dan segala macam, misalnya ya, misalnya itu dijerat dengan kekerasan seksual verbal, secara seksual tidak menyentuh, yang katanya dipelajari oleh kita sama-sama, itu saya rasa tidak boleh dibawa ke situ. Itu tidak memenuhi unsur kalau dia itu tidak mengulangi secara terus-menerus dan tidak mendelor dan tidak membuat ketakutan. Karena apa ya? Karena hal-hal seperti itu ya kadang-kadang bisa disengaja, kadang-kadang bisa tidak disengaja. Kadang-kadang itu bisa disengaja setiap orang, tapi untuk seketika itu saja. Seketika itu saja, jadi tidak berlanjut ya. Namun yang saya tegaskan ya, kita ini di media sosial harus bijak. Kenapa saya ngomong seperti itu? Ya karena media sosial ini kan bukan hanya di daerah kita sendiri. Bukan hanya di daerah kita sendiri. Kita memberi contoh kepada semua orang, dimanapun daerahnya, dimanapun pulaunya, apapun sukunya, apapun agamanya. Ya saya rasa mulai dari kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sampai negara tetangga seperti Malaysia, seperti Taiwan, Cina, banyak yang mengerti bahasa kita Indonesia ini. Karena saya juga salah satu yang sudah lama online sebagai netizen juga, dan berbagai orang berjumpa sama saya, baik pun orang Thailand, orang Cina, nah orang-orang negara-negara Arab, orang-orang negara-negara yang saya tidak mengerti bahasanya, tapi saya juga kepengen tahu bagaimana mereka itu sopan santun dan bagaimana mereka itu bertemu dengan kita berbeda negara. Tapi mereka memperlakukan kita secara online juga baik, menghormati kita juga seperti itu. Tapi kalau untuk kata-kata yang kata-kata kekerasan verbal atau kekerasan fisik atau bagaimana, kalau saya melihat, kita melihat di media online ini, ya baik pun di media online ataupun di offline, kata-kata yang kekerasan fisik itu maksudnya seperti penghinaan sebenarnya. Seperti ini ya, seperti ini contoh ya. Anjing kau. Anjing kau itu sebenarnya dia itu sudah menjatuhkan kita. Saya sering loh dibilang anjing kau, setan kau. Nah, kan gitu, babi kau. Nah, kan gitu. Nah, jadi dia sebut kita ini kau. Jadi kita ini di mata dia
seolah-olah kita ini hewan, seolah-olah kita ini binatang. Dibilang dia anjing kau, dibilang dia babi kau, terus dibilang dia najis kau. Saya juga sering ya dikatakan orang-orang di media sosial itu najis. Tapi karena saya melihat kata-kata dia itu hanya lewat satu kali saja. Hanya lewat satu kali, dia itu tidak ada mentelor saya, dia itu tidak ada berkelanjutan, hanya satu kali. Nah, ya kita abaikan saja karena kita bermedia sosial ini ngambil yang positif-positifnya saja, ngambil yang baik-baiknya saja. Karena setiap sesuatu pasti ada penyebabnya. Pasti ada penyebabnya. Nah, seperti minyak kan? Ya, minyak kalau dia dekat api, ya. Kalau dia minyak itu ya merasa tersentuh oleh api, ya hiduplah dia kan begitu. Begitu dia. Makanya kita ini setiap sesuatu pasti ada penyebabnya. Nah, yang jelas gunakanlah media sosial ya dengan bijak, ambillah yang terbaik, buanglah yang tidak baik. Tidak ada istilah orang itu bersiul melihat tubuh dan kesannya bercanda atau kesannya bertanya atau bagaimana ya, ada penyebabnya, langsung dibawa ke ranah hukum dan menghukum orang yang belum tentu dia bersalah. Itulah yang dinamakan praduga tidak bersalah. Karena orang itu menyampaikan pendapatnya, orang itu bertanya, orang itu statement, itu adalah hak dan karakter dia. Hak setiap orang untuk bertanya dan hak setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya. Hak setiap orang untuk curiga. Hak setiap orang untuk ingin bertanya. Nah, saya rasa cukup itu yang saya sampaikan. Terima kasih, selamat sore. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jumata. Arus.